Nah ini kalau ngomong-ngomong mungkin bisa diceritakan sekilas saja, Mas Mardigu ini awal waktu masih kecil, keluarga, apa dari background apa, mungkin sekilas saja. Saya rasa netizen sudah banyak yang tahu juga. Iya. Jadi perjalanan panjang, kedua orang tua saya sih asli Malang gitu. Sama. Jadi, terus ya merantau karena beliau hanya seorang pensiunan angkatan udara, pangkat terakhir pun kapten gitu ya. Jadi sering pindah-pindah. Jadi 7 tahun di Palembang, 7 tahun di Balikpapan, sisanya ke Bali, ke ini segala macam. Jadi alhamdulillah lah udah tahu Indonesia dari banyak sisi gitu ya. Dan baru masuk di Jakarta tuh ya SMP, kemudian sebentar di Jakarta ya ada rezeki lah dari Gusti Allah, tahu-tahu harus merantau ke negeri seberang ke Amerika selama 6 tahun gitu. Terus untuk memilih nggak bisa milih bidangnya, nama juga dibayari gitu ya. Jadi beasiswa ya? Beasiswa, kemudian selama bachelornya itu ada bidangnya namanya Applied Psychology in Business. Jadi aplikasi psikologi untuk bisnis. Jadi bukan psikologi terapeutik untuk nyembuhin orang yang ada masalah kejiwaan, enggak. Kita hanya memperlihatkan peluang-peluang kenapa bisnis A berhasil. Misalnya kayak kita ambil contoh Starbucks gitu ya. Ada jutaan orang bisa buat kopi lebih murah dari Starbucks, lebih enak dari Starbucks. Tapi kenapa datang ke Starbucks gitu? Ada yang bilang itu karena ambience-nya gitu. Nah, ambience itu adalah psychological factor gitu. Terus ada kursi yang nyaman di mana dia sudah mengukur bahwa secara ergonomik cewek kalau duduk di meja, di bawah, di bangku, kalau biasanya normal kan ini meja ini 70, tapi Starbucks agak rendah lebih dikit gitu ya. Yang hal-hal seperti itu psychological factor. Nah, disinilah banyak kegagalan dari teman-teman yang merasa kopinya lebih enak dari Starbucks, kemudian lebih murah, kok nggak laku gitu ya. Karena tidak melihat psychological faktornya. Kemudian misalnya kita berbisnis di daerah pecinan, ngapunten kita menggunakan istilah yang umum, warna merah bagi teman-teman Chinese itu ngerjekeni. Warna hijau itu threat. Jadi Starbucks aja di daerah pecinan dikecilin warna hijaunya. Hal-hal seperti itu banyak yang lupa gitu. Nah itu di applied psychology in business. Kemudian melanjut juga tidak bisa memilih lagi, mengambil criminal mind and forensic investigators gitu ya. Disitulah akhirnya saya kenal dengan sebuah keilmuan yang namanya micro expression gitu ya. Bahwa tubuh manusia itu ada major muscle seperti bicep, tricep gitu, abdominal dan sebagainya. Ada yang namanya minor muscle. Nah, wajah manusia itu ada lebih dari 400 minor muscle dengan 7 major pergerakan. Ini dia kecewa, ini dia sedih, ini dia bahagia, ini dia tell the truth. Ada eye movement, ada ekspresi wajahnya dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa tahu pada saat ini dia berbohong atau dia punya pengalaman traumatik gitu. Dan microexpression ini menarik karena ada dalam sebuah periode begitu negara meminta kontribusi kita untuk negara, ya kita menginterview lebih dari 400 teroris untuk membaca polanya. Jadi kalau dulu di awal 2009, 2011 kalau ngetik Mardigu teroris ya karena memang kita menginterview banyak dan kita terus mengejar beberapa suspek dan ya intinya sekarang sudah selesai lah periode 5 tahun berkontribusi. Saya sangat menentang menegakkan kebenaran dengan kekerasan, itu saya menentang. Dia merasa dirinya membawa kebenaran Tuhan gitu ya, menjadi pasukan Tuhan. Yang saya juga bingung kok Tuhan perlu pasukan gitu ya. Harusnya kan Almighty gitu ya, nggak perlu pasukan. Dia mau jadi pasukan Tuhan, terus dia bisa membunuh sesama manusia dengan untuk menegakkan kebenaran, dan saya anti seperti itu. Ya kan, jadi saya pikir dia tidak menegakkan agama, dia menegakkan egonya dia gitu ya. Ajarannya sudah melenceng gitu sudah melenceng. Nah, saya fight untuk
hal itu. Kita kalau mencintai tanah air itu harus membuktikan gitu. Jadi pencet aja di Google gitu, teroris Mardigu pasti keluar karena hampir berapa tahun ya kita kalau di media-media untuk menganalisa segala macam kita ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah hampir tidak ada. Tapi pemahamannya masih ada. Nggak apa-apa karena yang disebut tindakan kriminal itu tindakannya, bukan pemikirannya. Gitu ya. Begitu pemikirannya boleh ekstrim, tapi kalau dia tidak bertindak melanggar hukum ya nggak apa-apa gitu ya. Itu kira-kira gambaran